Kepada ketua kelas, pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Siap, bro. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bella, William, Irma, Chelsea. Hari ini kita akan menyambung materi kita yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, materi kali ini Bapak akan membentuk kelompok belajar untuk kalian, di mana nanti kelompok yang Bapak bentuk ini akan berkaitan dengan materi yang akan Bapak berikan. Nah, jadi masing-masing kelompok disatukan oleh mejanya. Apa saja jenis dan fungsi lembaga sosial yang ada di masyarakat? Baik. Nah, yang pertama yaitu lembaga keluarga. Nah, keluarga itu merupakan unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kalian berada di rumah, apakah kalian termasuk bagian dari lembaga keluarga itu? Ya, ya kan? Karena ada ayah, ibu, dan anak. Nah, pertanyaannya, kenapa kantor urusan agama termasuk ke dalam contoh lembaga keluarga? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Melisa. Menurut saya, kantor urusan agama itu masuk dalam lembaga keluarga karena adanya dalam lembaga keluarga itu terdiri dari ayah dan ibu. Nah, sebelum menjadi ayah dan ibu, ada dua belah pihak yang saling mencintai, dan untuk urusan menikahnya itu dibuat di kantor urusan agama. Ya, baik. Jadi dari penjelasan si Melisa, Bapak rangkum ya, Bapak rangkum. Jadi yang dimaksud Melisa itu adalah peran dari kantor urusan agama sendiri ialah untuk memberikan syarat-syarat kepada masyarakat yang ingin membentuk sebuah keluarga, ya kan? Sekarang kenapa kok pengadilan agama masuk ke dalam bagian dari lembaga keluarga? Ada yang bisa menjawab? Chris. Baik, sebelumnya saya Krisna Tariabu sendiri. Dan pengadilan agama, kenapa ia adalah termasuk dalam lembaga keluarga? Kalau menurut saya pribadi, pengadilan agama itu bisa masuk dalam lembaga keluarga karena biasanya pengadilan agama ini mungkin saja mengurus surat-surat perceraian. Jadi pengadilan agama bisa masuk ke dalam lembaga keluarga karena dia dipelopori ataupun di dalamnya terdapat pihak ibu, ayah, dan juga anak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pada Chris Natalia. Ya, kasih plus. Nah, jadi fungsi dari lembaga keluarga yang pertama yaitu melanjutkan keturunan melalui sebuah pernikahan atau fungsi reproduksi.
orang atau masyarakat yang membentuk lembaga keluarga, pasti tujuan utamanya yaitu untuk melanjutkan keturunan. Karena tidak mungkin orang membentuk lembaga keluarga kalau tidak ingin melanjutkan keturunan. Apalagi di masyarakat kita yang mayoritas suku Batak, keturunan itu sangat penting. Ya kan? Kenapa? Karena keturunan itulah nanti yang bakal meneruskan marga-marga. Kalau orang Batak biasanya dari jalur laki-laki, jalur ayah. Akan memberikan ice breaking kepada kalian. Ice breakingnya yaitu tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Karena materi kita masih akan berlanjut. Jadi setelah ini Bapak akan memberikan satu pertanyaan yang harus kalian diskusikan oleh teman kelompok. Oke, Bapak beri nanti waktu 5 menit dan Bapak nanti akan minta satu kelompok untuk mempresentasikan jawabannya ke depan. Oke, pertanyaannya, jelaskan peran lembaga keluarga dalam melindungi anak. Oke, nah itu satu pertanyaan. Kalian diskusikan dengan teman kelompok selama 5 menit. Jadi nanti pukul 10:36 harus sudah selesai. Oke, silahkan didiskusikan. Tiga, ya. Aku punya satu teman tapi buruk pasangannya. Walau buruk pasangannya tapi ku ingat wajahnya. Aku punya dua teman tapi buruk pasangannya. Walau buruk pasangannya tapi ku ingat wajahnya. Aku punya tiga teman tapi aku punya 4 teman tapi buruk namanya. Walau buruk namanya tapi ingat wajahnya. Aku punya 5 teman tapi buruk namanya. Walau buruk namanya tapi ingat wajahnya. Kalau sudah semua perhatikan, Bapak akan coba menunjuk dengan mata tertutup kelompok mana yang akan menjelaskan ke depan ya. Ya, Bapak akan
tunjuk dengan mata tertutup. Yang maju kelompok. Jelaskan peran lembaga keluarga dalam melindungi anak. Jawabannya ialah peran lembaga keluarga dalam melindungi anak yang pertama, contohnya adalah memantau aktivitas anak yang sedang berada di luar rumah. Contohnya seperti kita ketika anak ini sedang bermain keluar, orang tua itu selalu menelpon anak untuk menanyakan keberadaan atau kondisi anak. Dalam melindungi anak itu pertama kali pasti diajarkan tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu pasti. Karena dengan orang tua mengajarkan norma yang berlaku di masyarakat, itu sudah menjadi satu langkah dalam melindungi anak. Baru tahap berikutnya setelah mengajarkan norma-norma yang berlaku, barulah diadakan atau dilakukan yang namanya pemantauan. Pemantauannya boleh jadi dipantau secara langsung atau dipantau melalui media sosial, ya kan, di telepon-telepon seperti itu. Itu adalah bentuk dari perlindungan lembaga keluarga atau orang tua terhadap anak. Jadi itu materi kita pada hari ini tentang peran dan fungsi lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga. Sebelum materi ini kita tutup, Bapak pengen satu orang dulu maju ke depan untuk menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Maksudnya gini, sampaikan bagaimana tentang pelajaran hari ini, apakah itu menyenangkan atau membosankan, atau mungkin ada saran dan masukan dari kalian supaya pembelajaran kedepannya lebih asik itu gimana gitu ya kan. Nah coba satu orang perwakilan, boleh silakan ke depan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, di sini saya ingin menjelaskan ataupun kembali merefleksikan kira-kira apa aja ya yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, karena temanya adalah lembaga sosial, tentang lembaga keluarga beserta dengan fungsinya. Menurut saya pembelajaran ini, apalagi temanya benar-benar menuju pada lembaga keluarga, ini sangat membuat kita para anak-anak terutama yang peran di dalam keluarga itu adalah seorang anak, itu dapat menjadi lebih terasa lagi. Kira-kira anak itu harus seperti apa di dalam keluarga? Kira-kira peran anak itu apa? Fungsi anak itu apa? Bagaimana anak harus bertindak dalam keluarga? Bagaimana anak harus mewujudkan cita-citanya untuk dapat membanggakan orang tua? Sebenarnya yang dibahas itu di sini adalah hal tersebut. Nah, untuk pembelajaran kali ini menurut saya sangat mengasyikkan dan juga menambah wawasan sekali karena tema yang dibawakan cukup menarik kalau menurut saya. Ditambah lagi Bapak membawakannya dengan semangat dan juga benar-benar membawa kami para siswa-siswi ini lebih terajak untuk dapat ikut serta, untuk dapat rajin bertanya atau mungkin menjawab atau juga sambil berdiskusi dapat mempererat rasa sosial kita terutama dalam teman sekolah seperti itu. Jadi menurut saya pembelajaran kali ini benar-benar mengasyikkan dan juga dapat menambah wawasan kita terutama dalam mengatur dan juga mengerti apa peran kita dalam lembaga keluarga. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan refleksi yang disampaikan oleh Chris tadi bisa menjadi penyemangat Bapak ke depannya untuk memberikan materi pelajaran yang lebih hidup lagi di dalam kelas. Nah baik, kesimpulannya pada materi hari ini, sebenarnya sebelum materi ini kita bahas, tanpa kita sadari kita sudah masuk dalam bagian dari lembaga keluarga itu sendiri. Jadi untuk anak-anak Bapak semuanya pasti sudah bisa mengetahui dengan baik apa itu lembaga keluarga. Intinya peran dan fungsi di dalam setiap anggota keluarga itu berbeda-beda. Materi berikutnya
kita akan melanjutkan tentang lembaga lanjutan dari lembaga keluarga. Ada yang tahu lembaga apa itu? Ya, lembaga pendidikan. Nah, baik. Jadi sebelum masuk ke dalam materi lembaga pendidikan, di minggu depan coba malam harinya dibaca-baca lagi bukunya. Baru di pertemuan berikutnya kita bahas dan kita diskusikan bersama. Oke? Baik, cukup sekian materi Bapak pada hari ini. Lebih dan kurangnya ya namanya juga manusia ya. Jadi untuk itu sebelum kita akhiri, silahkan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Siap, Bro. Kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Ada baiknya kita berdoa biar yang kita materi yang kita dengarkan tadi masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Silahkan lanjutkan ke materi pelajaran berikutnya ya.